Perisai Diri merupakan salah satu organisasi olahraga bela diri yang menjadi anggota Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Induk organisasi resmi pencaksilat di Indonesia di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Perisai Diri menjadi salah satu dari 10 perguruan silat yang mendapat predikat perguruan historis, karena mempunyai peran besar dalam sejarah terbentuk dan berkembangnya IPSI. Perisai Diri didirikan secara resmi pada tanggal 2 Juli tahun 1955 di Surabaya, Jawa Timur. Pendirinya adalah almarhum RM Subandiman Dirjoatmojo, putra bangsawan Keraton Pakualam. Sebelum mendirikan Perisai Diri secara resmi, beliau melatih silat di lingkungan perguruan taman siswa atas permintaan pamannya, Ki Hajar Dewantoro. Teknik silat Perisai Diri mengandung unsur 156 aliran silat dari berbagai daerah di Indonesia ditambah dengan aliran Shaolin dari negeri Tiongkok. Pesilat diajarkan teknik bela diri yang efektif dan efisien, baik tangan kosong maupun dengan senjata. Metode praktis dalam Perisai Diri adalah latihan serang hindar yang mana menghasilkan motto, pandai silat tanpa cedera. Pendiri pencaksilat Perisai Diri, Pak Dirjo. Panggilan akrab RM Subandiman Dirjoatmojo, lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Januari tahun 1913 di lingkungan Keraton Pakualam. Beliau adalah putra pertama dari RM Paku Sudirjo, buyut dari Pakualam kedua. Sejak berusia 9 tahun beliau telah dapat menguasai ilmu pencaksilat yang ada di lingkungan keraton sehingga mendapat kepercayaan untuk melatih teman-temannya di lingkungan daerah Pakualaman. Di samping pencaksilat beliau juga belajar menari di Istana Pakualam sehingga berteman dengan Wasi dan Bagong Kusudiarjo. Pak Dirjo yang pada masa kecilnya dipanggil dengan nama Subandiman atau Bandiman oleh teman-temannya ini, merasa belum puas dengan ilmu silat yang telah didapatkannya di lingkungan Istana Pakualaman itu. Karena ingin meningkatkan kemampuan ilmu silatnya, setamat HIK atau Hollands Inland Quick School alias Sekolah Menengah Pendidikan Guru Setingkat SMP, beliau meninggalkan Yogyakarta untuk merantau tanpa membawa bekal apapun dengan berjalan kaki. Tempat yang dikunjunginya pertama adalah Jombang, Jawa Timur. Di sana beliau belajar silat pada Kiai Haji Hasan Basri, sedangkan pengetahuan agama dan lainnya diperoleh dari Pondok Pesantren Tebuireng. Di samping belajar, beliau juga bekerja di pabrik gula Peterongan untuk membiayai keperluan hidupnya. Setelah menjalani gemblengan keras dengan lancar dan dirasa cukup, beliau kembali ke barat. Sampai di Solo beliau belajar silat pada Said Sahab. Beliau juga belajar kanuragan pada kakeknya, Ki Jogo Surasmo. Beliau masih belum merasa puas untuk menambah ilmu silatnya. Tujuan berikutnya adalah Semarang. Di sini beliau belajar silat pada Sugito dari aliran Setia Saudara. Dilanjutkan dengan mempelajari ilmu kanuragan di Pondok Randu Gunting Semarang. Rasa keingintahuan yang besar pada ilmu bela diri menjadikan Pak Dirjo masih belum merasa puas dengan apa yang telah beliau miliki. Dari sana beliau menuju Cirebon setelah singgah terlebih dahulu di Kuningan. Di sini beliau belajar lagi ilmu silat dan kanuragan dengan tidak bosan-bosannya selalu menimba ilmu dari berbagai guru. Selain itu beliau juga belajar silat Minangkabau dan silat Aceh. Tekadnya untuk menggabungkan dan mengolah berbagai ilmu yang dipelajarinya membuat beliau tidak bosan-bosan menimba ilmu. Berpindah guru baginya berarti mempelajari hal yang baru dan menambah ilmu yang dirasakannya kurang. Beliau yakin, bila segala sesuatu dikerjakan dengan baik dan didasari niat yang baik, maka Tuhan akan menuntun untuk mencapai cita-citanya. Beliau pun mulai meramu ilmu silat sendiri. Pak Dirjo lalu menetap di Parakan, Banyumas, dan membuka perguruan silat dengan nama Eko Kalbu, yang berarti satu hati. Di tengah kesibukan melatih, beliau bertemu dengan seorang pendekar Tionghoa yang beraliran bela diri Xiao Lian Si atau Shaolin Si. Yap Kiesan namanya. Yap Kiesan adalah salah seorang cucu murid Lu De Jingtai dari Ho Tik Chai. Menurut catatan sejarah, Lu De Jingtai merupakan seorang pendekar legendaris dalam dunia persilatan, baik di Tiongkok maupun di Indonesia, dan salah satu tokoh utama pembawa bela diri kungfu dari Tiongkok ke Indonesia. Dalam dunia persilatan, Lu De Jingtai dijuluki sebagai si Garuda Emas dari Xiao Lianpai. Saat ini murid-murid penerus Lu De Jingtai di Indonesia mendirikan perguruan kungfu Garuda Emas. Pak Dirjo yang untuk menuntut suatu ilmu tidak memandang usia dan suku bangsa,
lalu mempelajari ilmu bela diri yang berasal dari biara Xiaoliem atau Shaolin ini dari Yap Kiesan selama 14 tahun. Beliau diterima sebagai murid bukan dengan cara biasa, tetapi melalui pertarungan persahabatan dengan murid Yap Kiesan. Melihat bakat Pak Dirjo, Yap Kiesan tergerak hatinya untuk menerimanya sebagai murid. Berbagai cobaan dan gemblengan beliau jalani dengan tekun, sampai akhirnya berhasil mencapai puncak latihan ilmu silat dari Yap Kiesan. Murid Yap Kiesan yang sanggup bertahan hanya 6 orang. Di antaranya ada 2 orang yang bukan orang Tionghoa, yaitu Pak Dirjo dan Raden Broto Sutarjo yang di kemudian hari mendirikan perguruan silat Bima, kependekan dari budaya Indonesia Mataram. Dengan bekal yang diperoleh selama merantau dan digabung dengan ilmu bela diri Xiaoliem Si yang diterima dari Yap Kiesan, Pak Dirjo mulai merumuskan ilmu yang telah dikuasainya itu. Setelah puas merantau, beliau kembali ke tanah kelahirannya, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan, yang masih padenya, meminta Pak Dirjo mengajar silat di lingkungan perguruan taman siswa di Wirogunan. Di tengah kesibukannya mengajar silat di taman siswa, Pak Dirjo mendapatkan pekerjaan sebagai magazin master di pabrik gula pleret. Para muridnya di Yogyakarta pun kemudian menyesuaikan diri menamakan himpunan mereka sebagai Silat Perisai Diri. Di sisi lain, murid-murid perguruan silat Eko Kalbu yang pernah didirikan oleh Pak Dirjo masih berhubungan dengan beliau. Mereka tersebar di kawasan Banyumas, Purworejo dan Yogyakarta. Hanya saja perguruan ini kemudian memang tidak berkembang, namun melebur dengan sendirinya ke Perisai Diri, sama seperti HPPSI di Yogyakarta. Satu guru menjadikan peleburan perguruan ini menjadi mudah. Pengalaman yang diperoleh selama merantau dan ilmu silat Xiaoliem Si yang dikuasainya, kemudian dicurahkannya dalam bentuk teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anatomi tubuh manusia, tanpa ada unsur memperkosa gerak. Semuanya berjalan secara alami dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Dengan motto, pandai silat tanpa cedera, Perisai Diri diterima oleh berbagai lapisan masyarakat untuk dipelajari sebagai ilmu bela diri. Pada tahun 1969, Dr. Suparjono, SH, MC Ketua Dewan Pendekar periode yang lalu, menjadi staf bidang musyawarah PB PON 7 di Surabaya. Dengan inspirasi dari ADART organisasi-organisasi di KONI pusat yang sudah ada, Suparjono bersama Bambang Mujiono Probokusumo, Totok Sumantoro, Mondo Satrio dan anggota Dewan Pendekar lainnya pada tahun 1970 menyusun ADART Perisai Diri. Dan nama lengkap organisasi Perisai Diri disetujui menjadi Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri yang disingkat Kelatnas Indonesia Perisai Diri. Dimusyawarahkan juga mengenai pakaian seragam silat Perisai Diri yang baku, yang mana sebelumnya berwarna hitam dirubah menjadi putih dengan atribut tingkatan yang berubah beberapa kali hingga terakhir seperti yang dipakai saat ini. Lambang Perisai Diri juga dibuat dari hasil usulan Suparjono, Bowo Sudargo dan Bambang Priyokuncoro, yang kemudian disempurnakan dan dilengkapi oleh Pak Dirjo. Tanggal 9 Mei tahun 1983, RM Subandiman Dirjoatmojo berpulang menghadap Sang Pencipta. Tanggung jawab untuk melanjutkan teknik dan pelatihan silat Perisai Diri beralih kepada para murid-muridnya yang kini telah menyebar ke seluruh pelosok tanah air dan beberapa negara di Eropa, Amerika, dan Australia. Dengan di bawah koordinasi Insinyur Nanang Sumindarto sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat, saat ini Kelatnas Indonesia Perisai Diri memiliki cabang hampir di setiap provinsi di Indonesia serta memiliki komisariat di 10 negara lain. Untuk menghargai jasanya, pada tahun 1986 pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pendekar Purna Utama bagi RM Subandiman Dirjoatmojo.